Kembali lagi di channel Kertas Hitam, channel yang membahas tentang kasus kriminal yang pernah terjadi, yang sudah terpecahkan, ataupun yang masih menjadi misteri. Semua yang kita bahas di channel ini selalu mengacu pada berita-berita yang sudah rilis di media, jadi tidak ada materi yang kita tambahi, tidak ada yang kita kurangi, dan tidak ada yang kita lebih-lebihkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel ini supaya kita makin semangat untuk bikin konten-konten tentang kasus kriminal. Jangan lupa pantengin, jangan lupa nyalain loncengnya supaya tahu kalau kita bikin video baru. Kita upload video baru setiap hari Senin dan Kamis, jadi jangan lupa selalu nyalain notifikasinya. Kali ini kita akan membahas tentang suatu kasus yang pernah viral, yang baru-baru ini aja viral bulan Oktober ini, yaitu suatu kasus tentang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, yang terjadi di area Cilandak. Seorang pria yang diduga ODGJ yang menusuk 4 warga termasuk ketua RT di Cilandak. Bagaimana ceritanya? Langsung saja kita ke pembahasan. Minggu sore sekitar 13.30 yang seharusnya tenang di sebuah kawasan padat penduduk di Cilandak, Jakarta Selatan, mendadak berubah menjadi teror. Seorang pria berinisial Y yang diduga memiliki gangguan kejiwaan tiba-tiba mengamuk dan menyerang warga dengan senjata tajam. 4 orang menjadi korban, termasuk ketua RT yang sempat mencoba untuk menenangkan situasi. Peristiwa ini terjadi pada Minggu 5 Oktober 2025 di sebuah rumah di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Pria berinisial Y diduga mengalami gangguan kejiwaan, terlibat pertengkaran hebat dengan kakaknya sendiri. Awalnya, perdebatan hanya berlangsung di dalam rumah. Suara teriakan sempat terdengar oleh warga, oleh tetangga sekitar. Sebenarnya salah satu asisten rumah tangga atau ART di rumah itu mencoba menengahi, berharap bisa meredakan emosi dari inisial Y. Namun niat baik justru berujung pada petaka. Sang ART malah menjadi korban pemukulan yang pertama. Melihat situasi memburuk, sang kakak ini panik. Ia lari keluar rumah, berusaha minta bantuan ketua RT dan warga sekitar rumah. Namun siapa sangka saat bantuan datang, situasi justru berubah menjadi lebih mengerikan. Y tiba-tiba mengambil senjata tajam berbentuk kerambit, pisau kecil melengkung yang biasa digunakan untuk melukai dengan cepat. Jadi melengkung seperti ini. Ketika ketua RT dan 3 warga mencoba melerai, Y malah menyerang secara membabi buta. Dalam hitungan detik, suasana berubah menjadi kacau. Teriakan minta tolong terdengar di mana-mana. Ketua RT terkena sabetan di bagian tangan, sementara 3 warga lainnya mengalami luka tusuk ringan hingga sedang. Beberapa warga lain berusaha merebut senjata dari tangan pelaku, tapi Y terus saja mengamuk tanpa kendali. Setelah perjuangan warga untuk menenangkan situasi, akhirnya Y berhasil dilumpuhkan. Para korban segera dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati untuk mendapatkan perawatan medis. Menurut keterangan Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Salase, ke-4 korban mengalami luka-luka. Syukurlah tidak ada korban jiwa. Namun, trauma mendalam masih dirasakan warga yang menyaksikan kejadian itu, terutama yang keluarganya menjadi korban dari sabetan benda tajam dari orang ini. Sementara itu, kakak pelaku segera melaporkan kejadian ke pihak kepolisian. Petugas yang datang ke lokasi langsung mengamankan Y dan membawanya ke kantor polisi. Dari hasil penyelidikan awal diketahui bahwa Y memiliki riwayat gangguan kejiwaan dan pernah menjalani perawatan sebelumnya. Namun belum diketahui secara pasti apakah ia sedang kambuh atau tidak menjalani pengobatan saat kejadian berlangsung, atau mungkin lupa minum obat. Selanjutnya, Kapolsek Cilandak menyampaikan bahwa pelaku akan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani proses konseling dan pemeriksaan kejiwaan lebih lanjut. Langkah ini penting untuk menentukan apakah tindakan Y murni dilakukan karena gangguan mental atau ada motif lain di baliknya. Pihak kepolisian masih menunggu hasil evaluasi psikiater sebelumnya untuk memutuskan langkah hukum berikutnya. Jika terbukti mengalami gangguan jiwa berat, Y bisa menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Namun, jika dinilai masih mampu bertanggung jawab secara hukum, maka proses pidana tetap berlanjut. Kasus ini menjadi pengingat penting bagi kita semua bahwa penanganan orang dengan gangguan jiwa harus dilakukan dengan benar dan terpantau. Jika pengawasan atau pengobatan terputus, bukan hanya keluarga yang terancam,
tapi juga warga sekitar. Kejadian di Cilandak ini berakhir tanpa korban jiwa. Namun bayangkan jika tidak ada warga yang berani menolong atau pelaku membawa senjata tajam yang lebih mematikan dan lebih besar. Kita berharap dengan adanya evaluasi dan perhatian dari aparat serta tenaga medis seperti ini, kasus serupa tidak terulang kembali. Itulah kronologi lengkap kasus pria dengan ODGJ yang mengamuk di Cilandak dan melukai 4 warga termasuk ketua RT. Jika kamu tinggal di lingkungan yang punya kasus serupa, jangan ragu untuk melaporkan ke pihak berwenang atau ke ketua RT agar mendapat penanganan dengan cepat dan aman. Kasus ini juga mirip yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Saya pernah lihat di sosial media itu ada seorang perempuan yang mungkin masih usia-usia muda ya. Mungkin di bawah usia 20 tapi sudah dewasa. Jadi dia sempat dirawat di salah satu rumah sakit jiwa karena mungkin skizofrenia kalau nggak salah diagnosanya itu. Terus dia dipulangkan dari rumah sakit jiwa karena sudah dinilai bisa rawat jalan. Akan tetapi di suatu hari ketika ibunya sedang sholat, si pelaku ini langsung menikam dari belakang dan kemudian ibunya meninggal dunia. Jadi itulah bahwa pentingnya kita tidak meremehkan suatu kondisi mental seseorang apabila memang sudah pernah terdiagnosa gangguan jiwa. Maka ketika dia sudah dibolehkan untuk pulang dan keluar, maka sebaiknya tetap harus diawasi secara ketat, dan kalau masih ada pengobatan yang berjalan, jangan sampai terputus sampai benar-benar dinyatakan 100% sehat oleh dokter yang memang spesialis dalam kejiwaan. Terima kasih sudah menonton video ini. Itulah kronologi dari kasus ini. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya kita makin semangat bikin konten-konten tentang kasus kriminal. Kalau teman-teman pengen request video apa yang mau dibahas, bisa DM ke Instagram kita di bawah ini. Thank you for watching.